Kawanan perampok menyatroni salah satu minimarket di Jalan Lintas Sumatera, Haji Menda, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Senin malam. Perampokan terjadi saat pegawai menutup toko. Rekaman CCTV menunjukkan perampok dua orang, satu membawa senjata api dan satu lagi membawa golok. Keduanya membuka pintu toko dan menodong pegawai yang masih berada di dalam toko. Pelaku menggasak uang tunai 10 juta rupiah dan puluhan bungkus rokok. Pelaku kemudian kabur mengendarai motor berboncengan. Diperkirakan Indomaret dalam keadaan mau tutup. Jadi yang bersangkutan mungkin sudah melakukan penelitian ataupun melihat situasi. Jadi di situ juga yang bersangkutan melakukan aksinya. Begitu. Oke. Saat ini pelaku sudah dikantongin lah, Bang. Ya, identitas pelaku sementara sudah diketahui. Sekarang kita lagi proses pengejaran. Hingga Selasa siang, perampok minimarket di Haji Menda, Lampung Selatan belum ditangkap. Polisi Polres Lampung Selatan membentuk tim khusus yang melibatkan personil dari Satuan Resmo Polda Lampung untuk menangkap pelaku. Robi Leste melaporkan dari Lampung Selatan. Dua orang kakak dan adik ditangkap polisi Polres Lampung Utara Selasa siang. Tersangka bernama Juanda dan adiknya bernama Herwansyah, warga Kota Bumi, Kota Lampung Utara. Keduanya ditangkap karena terlibat pembegalan motor di 3 TKP dan penjamretan. Kakak dan adik ini kompak menyasar para pengendara wanita. Kendaraan korban dihentikan di jalan sepi, kemudian ditodong senjata tajam dan dirampas motor serta ponselnya. Tersangka Juanda berdalih membegal motor dan menjamret karena tidak memiliki pekerjaan setelah keluar dari penjara karena pembegalan motor pada 2020 lalu. Saya sambar aja HP-nya, langsung jalan gitu saya, Pak. Oh, kamu jambret gitu? Iya, saya ambil HP langsung jalan saya, udah gitu aja. Lakuinnya sama siapa? Sendiri, Pak. Sendirian? Memang udah kita intai apa kayak mana? Enggak, bukan diintai, bukan, kita sambil bawa motor, sambil nyari-nyari yang orang bawa HP, pinggir jalan gitu aja. Juanda dan Herwansyah merupakan residivis kasus pembegalan motor. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti 3 motor, 3 ponsel, dan senjata tajam. Ini adalah kakak beradik. Ya. Jadi modus mereka ini pada saat melakukan aksinya, mereka mengincar korban-korban yang dalam kondisi lemah. Maka kedua pelaku ya diancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Juanda ditangkap lebih awal dan ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya. Hasil pengembangan penyidikan kemudian ditangkap Herwansyah. Atas perbuatannya, kakak dan adik ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Lagi-lagi terjadi pencurian kambing pada pagi hari di Kabupaten Tulang Bawang, kian merajalela. Selasa pagi, para pelaku menggasak 10 ekor kambing dewasa milik Pitoyo, warga desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjarmargo. 7 ekor kambing yang masih kecil tidak dibawa pelaku. Pencurian terjadi saat pemiliknya sedang bekerja di ladang. Menurut anak korban, kuat dugaan para pelaku mencuri kambing dengan mengendarai minibus. Ya, tadi sekiranya jam 12-an saya dijemput sama istri di ladang. Istri saya ngomong katanya kambingnya hilang di rumah. Berapa ekor? 10. Perkiraan menggunakan apa pelaku? Menggunakan mobil. Kalau di kisaran harga berapa sih? Ya, kalau ditafsir kerugiannya sekitar 20 jutaan. Sekarang Bapak di mana? Sekarang Bapak lagi di Polsek, lagi bikin laporan kehilangan. Pencurian kambing di Tulang Bawang sudah sering terjadi, namun belum ada pelakunya yang ditangkap polisi. Hari Minggu pagi lalu, 2 ekor kambing jantan dewasa milik Pramono, warga Bujuk Agung, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, raib digasak pencuri.
Pencuri kambing di dua lokasi itu diduga orang yang sama karena mencuri pada pagi hari dan mengendarai minibus dengan warna yang sama. Baik pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kandang milik warga yang mana telah terjadi pencurian 10 ekor kambing yang dilakukan oleh beberapa tersangka menggunakan minibus. Kemudian yang saat ini bisa kita lihat ini adalah 7 ekor kambing yang masih kecil-kecil, umur 1 hingga 2 bulan yang ditinggal oleh para tersangka. Sementara induk yang masih hamil 2 ekor, kemudian jantan ada 7 ekor dan 1 ekor lagi betina namun tidak hamil dibawa oleh pelaku. Pencurian kambing ini sangat marak sekali di Kabupaten Tulang Bawang, yang mana beberapa waktu lalu juga adalah pelakunya menggunakan kendaraan mobil dan ini pun pagi tadi pun menggunakan kendaraan mobil. Akibat kejadian ini, Bapak Pitoyo mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah. Harapan daripada korban agar pelaku kejahatan pencurian hewan kambing ini segera tertangkap. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Rumah Gita Puspita, warga Gedong Air, Bandar Lampung, Selasa sore mendadak ramai didatangi pamong desa, tentara, dan polisi. Ini terkait nama Gita Puspita, beredar luas sebagai wanita yang menerobos masuk Istana Negara dan menodongkan senjata api ke anggota Pas Pampres Selasa pagi. Bang, itu KTP-nya kapan, Bang? Udah lama, Pep, lu lihat aja, Bu. Identitas wanita penerobos Istana Negara dipastikan bukan Gita Puspita, warga Bandar Lampung. Gita Puspita kini berada di rumahnya dan ia mengetahui namanya ramai diperbincangkan dari media sosial. Bukan kita yang bukan, karena saya memang dari pagi jam 6:30 tuh udah ada di sekolah. Sampai sore jam 4, 4:30. Mbak, itu dari Polda berapa anggota itu main datang ke sekolahnya? Kalau nggak salah 4 apa 5 gitu, saya nggak tahu. Kalau untuk ke rumah yang datang lagi nggak, Pak? Ada ya dari Polda itu, sebelum datang ke sekolah datang ke rumah. Makanya dari rumah bilang sama ibu saya, kegiatannya apa, di mana, di TKIT Pelita Rumah, langsung ke sekolah. Lurah Gedong Air Bandar Lampung, Sahril Iskandar, memastikan wanita penerobos Istana Negara yang membawa senjata api itu bukan warganya. Kuat dugaan penerobos Istana Negara itu menggunakan identitas palsu. Gedong Air memastikan memang ini identitas warga kita. Tapi kita pastikan memang yang bersangkutan ada di Bandar Lampung dan aktivitas sehari mengajar. Beliau mengajar tidak pernah keluar kota dan memang ada di sini. Kebetulan orang tuanya adalah rekan kerja saya juga, sama-sama PNS. Jadi kita pastikan ini memang penggunaan identitas palsu yang digunakan oleh tersangka. Seperti diberitakan, seorang wanita bercadar menerobos masuk Istana Negara dan menodongkan senjata api ke anggota Pas Pampres. Wanita itu kini sudah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.